Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang pengukuran. Ya, materi kelas 10 atau kelas 4 semester yang pertama. Oke. Sebelum kita membahas materi pengukuran, kalau kita mengukur, maka kita perlu alat ukur. Nah, beberapa gambar kami tunjukkan di bermacam-macam alat ukur. Yang pertama yaitu alat ukur untuk besaran panjang, ada jangka sorong. Kemudian juga ada mistar, tapi yang kita bahas di sini nanti jangka sorong. Nah, ini ada beberapa bagian. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa praktek di laboratorium. Ya, untuk jangka sorong ada beberapa bagian dari jangka sorong. Yang berikutnya adalah micrometer scope. Nah, ya, micrometer scope ini untuk ketelitian yang lebih besar dibanding dengan jangka sorong. Ini juga merupakan alat ukur besaran panjang. Yang berikutnya yaitu alat ukur besaran massa, yaitu ada neraca. Ya, ada neraca Ohaus atau neraca dua lengan. Nah, ini macamnya ya. Kemudian besaran alat ukur untuk mengukur besaran waktu. Ya, ini ada stopwatch, ada yang digital dan ada yang manual. Nah, ini ada yang satu tombol, ada dua tombol, bahkan tiga tombol ya. Kalau satu tombol mulai, berhenti, dan mengatur atau mengenolkan just ke nolnya itu sama. Kalau ini berhenti dan memulainya satu tombol, mengenolkan pakai yang ini. Nah, ini akan juga berbeda nanti. Ini yang memulai, ini yang menghentikan. Atau juga ada yang digital. Oke, untuk membahas beberapa alat ukur atau cara pengukurannya, kita lanjut di penjelasan berikut ini. Oke, ya, pengukuran adalah proses mengukur suatu besaran menggunakan alat ukur dan satuan besaran tertentu. Ada alat ukurnya dan satuan besaran. Kalau panjang ya bisa meter, bisa sentimeter, ya. Nah, sebetulnya proses mengukur sendiri melibatkan aktivitas membandingkan, ya. Aktivitas membandingkan. Ya, ini membandingkan. Oh, terlalu besar ya. Sebentar, terlalu besar ya. Membandingkan atau menguji atau mencoba atau mengira nilai suatu besaran menggunakan alat ukur terhadap objek yang diukur. Ya, objek yang diukur. Terus bermacam-macam alat ukur yang memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Sebagai contoh, micrometer scope, ya, micrometer scope ini memiliki ketelitian lebih tinggi daripada mistar maupun jangka sorong. Oke ya. Nah, kemudian ada pun alat ukur besaran panjang, massa, waktu dijelaskan sebagai berikut ya, seperti contoh alat ukur yang sudah saya sampaikan gambarnya ya. Sekarang mengukur besaran panjang. Kita lihat ya.
Alat ukur besaran panjang yang biasa digunakan ada mistar, ada roll meter, ada jangka sorong, ada mikrometer. Yang mistar, dan roll meter insya Allah kalian sudah bisa. Yang kita bahas nanti jangka sorong dan mikrometer scrub. Ya, jangka sorong, ya ini jangka sorong panjang maksimum itu 10 cm ya, panjang maksimumnya ya. Dengan ketelitian ya, ini yang perlu kalian ketahui, 0,01 cm. Bagi yang terpenting dari jangka sorong yaitu rahang tetap ya, ini rahang tetap, kemudian ini rahang geser gitu ya, rahang geser karena yang bisa digeser ke kanan ke kiri ya, bisa digeser ke sana. Nah, terus kemudian kegunaannya kalau ini untuk mengukur diameter dalam ya, misalnya diameter gelas gitu ya. Kalau ini untuk mengukur diameter luar, nah, misalnya diameter pensil, diameter gelas juga bisa. Nah, ini untuk mengukur yang bagian sini untuk mengukur kedalaman ya, dalaman. Terus bagian yang terpenting lagi, ini ada dua skala. Ini ada skala, ini skala utama namanya, ini skala utama. Ini skala utama. Nah, ini skala utamanya. Nah, yang sini ini. Nah, terus kemudian yang kecil ini adalah skala nonius ya, skala nonius. Gitu ya. Itu yang paling kalian pahami. Kemudian cara pembacaannya. Nah, cara pembacaannya. Ya, cara pembacaannya, nah misalnya ini ya. Ini 0, ini 0, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 10 kan gitu ya, 10 ini. Nah, kalau 0 ini pasti angka 2 ya, 0 ini pasti angka 2, maka 0 ini akan menunjukkan angka 2, berarti panjangnya 2. Tetapi 0 ini, kalau 0 ini di angka 2 dia 2, kalau 0 ini pasti garis yang sini. Nah, ini menunjukkan dua angka 2,1. Nah, di sini ada kelebihan yang kecil ini. Nah, kelebihan yang kecil ini. Nah, kelebihan kecil ini gimana? Ini kita baca dari antara skala nonius dan skala utama yang berhimpit. Nah, maka ini kita tulis 2,1 gitu ya, 2,1 ditambah. Nah, ditambah kelebihannya berapa? Kelebihan berapa ini kita lihat dari angka skala nonius dan skala utama yang berhimpit. Oh, yang berhimpit ini angka 5. Maka kita ambil, nah, karena tadi 0,01 kelebihannya, maka ini 0,05 gitu ya. Berarti alat ukur jangka sorong ini mengukur dengan pembacaan alat ukur yaitu 2,1 ya, 2,1 tambah ini 5. Nah, ini sentimeter. Nah, ini ya, 2,1 cm. Nah, ini sama ya. Nah, kemudian kalau nanti kita melaporkan di dalam praktikum, itu ditulis begini tulisnya X. Nah, itu X0 plus minus delta X. Nah, ya X0-nya berapa? X0-nya yang ini tadi. Ya, 2,15 ya, ditambah ini plus minus ya 0,005. Kenapa 0,05? Ya, karena ini
setengah kali skala terkecil ini, setengah kali skala terkecilnya berapa tadi? 0,01, berarti 0,05. Inilah pelaporan dari pengukuran, gitu ya. Lanjut sekarang ke mikrometer skop. Ya, mikrometer skop ya sama. Mikrometer skop, nah ini panjang maksimal 25 mm. Ya, kalau mikrometer skop nanti satuannya mili, gitu ya. Nah, tapi kalau jangka sorong tadi, nah ini satuannya senti. Nah, ini ketidakpastian namanya jangka sorong tadi ya. Ketelitian. Nah, ini ketidakpastian atau ketelitiannya sama ya. Nah, kalau mikrometer skop, ini skala terkecilnya 0,01. Nah, maka ketidakpastian kalau pengukuran ketelitiannya begitu ya, ketidakpastian itu 0,05 mm. Nah, ini jangka sorong mikrometer skop ya. Ini ada rahang geser, ini rahang tetap, ini skala utama, ini skala nonius sama. Skala utama, skala nonius. Cara pengukurannya. Nah, perhatikan. Kalau garis ini, ya garis ini, ini di angka 4 maka dia menunjuk 4 mm. Kalau di sini ya 4, lebihnya di sini. Nah, kalau di sini berarti ini angkanya 4,5. Ini ya, ditambah. Nah, ditambah kelebihan kelebihan pada skala nonius ini 45, 46, 47. Nah, berarti 0,47. Maka hasilnya 4,97. Nah, karena itu sudah melebihi setengahnya. Gitu ya. Nah, sama ya. Satuannya ini mili. Nah, penyajian atau pelaporan dari hasil pengukuran itu ditulis. Nah, ini 4, nah sebetulnya kan gini 4,97 gitu ya, plus minus, nah setengahnya ini 0,005 ya. Nah, karena di belakang koma ini ada 5, 1, 2, 3, maka ini harus ada 3, maka ini ditambahin gitu. Oh iya ya, yang ini tadi juga demikian ya. Ya 0,150, maaf ya. Karena ini supaya sama nih. Ini di belakang koma ada 3, maka ini juga harus di belakang koma juga ada 3 gitu ya. Nah, ini juga ada 3, ini juga ada 3. Oke, itu untuk pengukuran mikrometer skop. Untuk pengukuran massa, nah nanti akan kita praktekkan aja di laboratorium ya, untuk pengukuran langsung. Kemudian juga untuk besaran waktu. Yang perlu diperhatikan juga ya, kita cukupkan sekian dulu untuk alat ukurnya. Kemudian di dalam pengukuran itu ada kesalahan-kesalahan ya, kesalahan-kesalahan dalam pengukuran ya. Kesalahan pengukuran di situ ada kesalahan umum dan kesalahan sistematik, gitu ya. Kesalahan umum adalah kesalahan pengamatan kurang terampil memakai sebuah alat dapat mengukur ketelitian hasil pengukuran. Nah, kesalahan sistematik itu ini kalibrasi ya, alat itu harus dikalibrasi, harus disesuaikan ya. Apakah alat ini sudah masih normal atau tidak. Kemudian kesalahan titik 0 ya. Kalau harus 0 dulu, awalnya 0 dulu gitu ya. Kemudian kesalahan komponen alat ukur ya. Komponennya sudah misalnya kalau neraca pernya atau timbangan pernya sudah aus atau sudah tidak bekerja dengan baik, itu kesalahan dari komponen. Ada juga dari kesalahan paralaks, yaitu kesalahan pembacaan. Nah, kalau ini alat ukurnya yang diukur ya, maka pembacanya ini pas tegak lurus gitu ya, tegak lurus dengan pembacaan.
Kemudian ada kesalahan lingkungan, ada suhu atau tekanan atau kelembaban. Ya, kalau kalian mengukur timbangan digital begitu ya, kalau ada angin di atasnya, itu lingkungannya akan mempengaruhi. Nah, maka hasilnya juga akan berbeda, gitu ya. Kemudian kesalahan acak. Ya, kesalahan acak adalah gerak ground, fluktuasi udara, getaran bumi, kebisingan, radiasi, dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya ya tentang hasil pengukuran. Oh ya, mungkin sebelumnya kita contohkan dulu ya hasil pengukuran. Nah, ini. Nah, contohkan dulu ya, kita yang sudah kita bahas tadi. Ini ada berapa besar atau panjang dari benda yang diukur dengan mikrometroskop. Nah, kalau sini berarti ini ada 6 ya, angka tulis 6. 6. Nah, koma lebihnya berapa ini? Berarti lebihnya 10 kan? Berarti 0. Maaf ya. Sebentar saya iya, saya hapus dulu ya. Iya. Iya. Ya, berarti ini 6 ya ditambah 0 10 kan 0,10, maka hasilnya 6,1. Nah, ini satuannya apa? Senti ya. Mili, maaf. Iya, mili. Nah, yang ini akan berbeda ini, bukannya 7 ya, ini berarti 7,5 karena sudah melewati 7,5. Kalau ini belum melewati 6,5. Ditambah ini sama ya, 0,10 ya, akan menjadi 7,60 ya, ini mili. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini jangan sorong lah, berarti ini kan 0, nah, bukan yang ini ya, tapi yang ini ya. Nah, berarti ini berapa? 5,5 gitu ya. Ditambah, nah berapa ini yang berimpit? Oh, yang berimpit ini ya, nggak sini yang berimpit. Ini 56 berarti 0,06 ya. Nah, hasilnya menjadi 5,56 cm. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.